Ya, kita mulai saja, langsung presentasi saja, biar nanti kita bisa bahas soal dari Mbak Nova atau Mbak Wiwi. Silakan ya. Halo, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dengar suara saya? Dengar Mbak. Teman-teman juga bisa dengar suara saya? Bisa, oke, bisa. Oke, saya mulai ya. Kita hari ini mempresentasikan modul 9 sistem cost standar, penerapan standar dan analisis variansi. Maaf Bu, ini yang menggerakkan Saya, terserah. PPT-nya saya. Bisa nggak? Saya coba dulu. Gimana? Kalau nggak bisa saya aja. Biasanya saya. Oh, Ya, oke. nggak apa-apa saya aja Mbak. Sorry, ini nenek saya. Maaf, ada background yang sangat apa Mengganggu. menarik. Menarik. Maaf Bu, Ya. saya ini nenek saya lagi nyanyi. Hmm. Oke, saya lanjutkan ya. Maaf teman-teman. Sistem nggak bisa konsentrasi. Ya Allah. Ya, maklumi. Oke, setelah sistem cost aktual, normal, dan standar. Dalam sistem cost aktual, cost produksi itu dicatat ketika cost tersebut sungguh-sungguh terjadi. Jadi benar-benar terjadi baru langsung dicatat. Itu disebut dengan cost aktual. Lalu sistem cost normal itu bahan baku dan tenaga kerja langsung dicatat. Sedangkan overhead pabrik itu dicatat sebesar tarif overhead dikalikan dengan penggunaan input aktual. Dalam standar tertutup. Ini tertutup Tutup. benar. Saya pakai video saya sendiri coba. Itu tertutup itu loh, fotonya udah Taiwan. Jadi nggak kelihatan lagi. Maaf untuk Mbak Wiwi tadi katanya sudah dikirim ke email saya, tapi belum masuk. Digeser sendiri bisa ya? Halo, sudah Ya. bisa. Ya, sudah bisa Bu. Saya lanjutkan. Dalam sistem standar dilakukan penetapan atau penentuan standar untuk kos produksi per unit dalam waktu tertentu. Kos standar dianggap sebagai kos yang seharusnya terjadi untuk memproduksi satu unit produk. Next Bu. Ini adalah persamaan dan perbedaan dari sistem kos aktual, normal, dan standar. Untuk masing-masing, untuk ketiganya ini bahan baku dan tenaga kerja langsung itu semuanya sama Bu ya, semua sama aktual. Tapi sedangkan overhead pabriknya yang berbeda. Nah, untuk sistem cost normal dianggarkan dan ya cuma sistem cost normalnya yang beda. Nah, ini kegunaan cost standar, pengendalian cost, pengkosan
ketersediaan, perencanaan anggaran, penentuan harga jual produk, dan kelima penghematan secara baru. Next, Bu. Ya. Maaf, background saya sekarang mulai keras. 3 kelompok standar. Yang pertama, kuantitas standar adalah kuantitas atau jumlah input yang seharusnya digunakan untuk memproduksi satu unit output. Kedua, harga standar adalah tarif yang seharusnya atas per unit yang digunakan. Cost standar adalah perkalian antara kuantitas standar dengan harga standar. Nah, untuk sementara saya ingin teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada kami, penjelasan yang telah saya sampaikan, atau lanjut? Halo untuk teman-teman, masih tidur kah? Atau masih lanjut? Oke, lanjut dulu. Standar yang ditetapkan. 3 sumber yang dapat digunakan untuk menetapkan standar. Yang pertama itu adalah pengalaman masa lalu atau historis. Kedua, studi perekayasaan atau engineering. Dan ketiga, pengetahuan karyawan operasional. Ini adalah 3 sumber yang dapat digunakan untuk menetapkan standar. Ya, lanjut. Bahan baku standar merupakan harga per unit bahan baku yang dibeli. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga bahan baku tersebut. Yang pertama itu kekuatan pasar, yaitu seberapa tingkat tinggi permintaan dan penawaran di pasar. Kualitas bahan baku yang sama bisa jadi memiliki beberapa pilihan jenis kualitas. Ketiga adalah diskon pembelian. Keempat, biaya akut pembelian. Biaya akut itu adalah salah satu elemen dari harga juga. Lalu ini standar kuantitas, efisiensi atau penggunaan bahan baku. Standar tadi saya jelaskan, standar kuantitas itu adalah kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk atau barang. Lalu yang selanjutnya adalah tenaga kerja langsung standar. Harga tenaga kerja langsung standar merupakan kos tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi satu unit produk. Nah, ini ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah kekuatan pasar. Nah, semakin tinggi tingkat permintaan dan rendahnya tingkat penawaran itu juga menyebabkan posisi tawar yang lebih kuat dan tingkat gaji dan upah yang lebih tinggi dari kondisi sebaliknya. Lalu yang kedua, peraturan ketenaga kerjaan juga mempengaruhi. Yang ketiga, pajak pendapatan. Kisaran pajak juga mempengaruhi harga tenaga kerja juga. Semakin tinggi besaran pajak penghasilan juga ya mempengaruhi tingginya harga tenaga kerja secara langsung. Keempat, kualifikasi pekerja atau karyawan. Nah, ini dilihat dari tingkat pendidikan atau tingkat keahlian yang dimiliki. Kalau seandainya tingkat pendidikan lebih tinggi juga mungkin harga tenaga kerja juga harus tinggi juga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Lalu yang kelima, pengalaman pekerja atau karyawan. Semakin bekerja atau karyawan mempunyai pengalaman yang banyak, maka juga harga tenaga kerja juga lebih tinggi juga. Nah, ini juga kuantitas atau jam tenaga kerja tenaga langsung standar. Ini adalah standar kinerja yang ditetapkan di awal yang mengukur seberapa lama atau jam tenaga kerja langsung digunakan dalam proses produksi satu unit
unit produk atau barang. Next book. Overhead Public Standard. Prosedur yang digunakan untuk menetapkan standar overhead pabrik berbeda dengan dua standar lainnya. Salah satu penyebab berbedanya adalah beragamnya kos yang membentuk overhead pabrik. Ya, ini adalah contohnya overhead pabrik standar ya, bisa dilihat di halaman 9.12 downloading modul. Terima kasih teman-teman. Nah, ini contohnya. Tapi soalnya ini langsung nih dia. Ini baru standar aja. Ini harus dijelaskan apa tidak boleh? Ya. Ini mencari, ini contoh penerapan overhead public standards serta penentuan cost standar per unit. Contoh untuk penerapannya gimana gitu. Oh iya, ini data. contohnya start overhead public standard. Tadi kan kalau standar itu bahan baku dan tenaga kerja langsung itu langsung dicatat. Namun overhead pabriknya itu dianggarkan. Jadi penganggarannya seperti ini. Contohnya 6.600 ini adalah total dari bahan penolong, tenaga kerja tak langsung, perbaikan listrik dibagi dengan tingkat aktivitas proyeksi. Maksudnya jam kerja langsungnya dibagi 6.600.000 dibagi 6.000 hasilnya 1.100 per JKL. Tarifnya kan? Iya. Tarif overhead variabelnya. Yang untuk tarif overhead pabrik tetap itu jumlah total dari overhead pabrik total, ya itu termasuk asuransi gedung, pengawas, depresiasi mesin, sewa gedung, itu adalah tetap. Jadi semua itu dijumlah lalu dibagi dengan jam kerja langsung tersebut, sehingga menghasilkan 6.000 per JKL, yaitu adalah overhead pabrik tetap. Lalu yang berikutnya overhead pabrik total, ini 36 juta ini. Kok 36? Ini 42.600 dikurangi 6.600. Iya. Harusnya dijumlah. Ini seharusnya dijumlah. Tapi Harusnya jumlah. Jumlah di sampingnya 7.100 kok. iya, seharusnya ini kan pabrik total itu kan seharusnya seluruh ya Bu ya. Dijumlah harusnya. 6.600 tambah 42.600 49.200 per 6.000. Hasilnya sama ya. Tapi hasilnya salah, kayaknya salah. 6.600 ditambah 42.600. Benar. Kenapa hasilnya? 49.200. Ya, tapi hasilnya kenapa 8.200 ya? 6.600 dibagi 6.000, benar 1.100. 42.600 dibagi 6.000. Oh, yang atas yang salah. Harusnya 42.600 dibagi 6.000 itu 7.100.
Yang ini yang tarif pabrik overhead pabrik tetap. Yang salah ini. Harusnya dijumlah sih. Kak, logikanya kalau tarif overhead pabrik total itu dijumlah bukan dikurangi. Jadi yang overhead pabrik tetapnya ini yang salah Bu ya. 42. Yang total yang tetapnya udah benar 42600. Sorry. 426 36 keliru. Harusnya totalnya 42600. Lihat tuh soalnya. Overhead Soalnya kan variable total 36 juta. variabel 6.600.000, tetap 36 juta. Apa Terbalik ya? Bu? Saya terbalik ya? Terbalik ya nih. Enggak. Yang benar bawah tetap. Bukunya salah tulis. Coba lihat, yang 6.600 itu variabel, yang 36 juta itu tetap, 42.600.000 itu total. Seluruhnya Hmm. sebentar. Nah, ini salah ininya. Ini membuat Gimana Mbak Wiwi, bingung saya jadinya tulisan Mbak Wiwinya. Mbak Wiwi bisa diangkut lah. Dengan kita berdua coba. Kita Mbak Wiwinya udah nulis cuman Mbak Wiwi bisa. Halo? ya, Bu. gimana Mbak Wiwi? Ini kedengaran nggak ya? Iya, dengar. Bu, ini tarif overhead pabrik per jam kerja langsung untuk menghitung tarif overhead pabrik total yang paling bawah itu bukannya dari overhead pabrik variabel total dibagi tingkat aktivitas proyeksi Iya, atau jam kerja langsung itu Bu. yang paling bawah itu. Iya, Harusnya 42, yang paling bawah itu harusnya 42.600.000 dibagi 6.000. 42.600 itu untuk menghitung tarif overhead pabrik tetap bukan? Total. Ya. Berarti ini kesalah tulis mungkin ya. Salah tulis, hasilnya udah benar itu. 6.000 dengan 7.100 udah benar, cuman salah itunya. Angkanya yang keliru. Naruhnya ya. Salah naruh dia. Terbalik-balik gitu. Betulin Berarti enggak? untuk maaf Bu, berarti untuk menghitung tarif overhead pabrik tetap ini dari overhead pabrik variabel total dibagi tingkat aktivitas proyeksi ya Bu ya. Kalau yang tetap dibagi proyeksi. Yang tetap itu 36 juta tetapnya. 36. Jadi ini terbalik Bu ya. Iya, terbalik. Terbalik. Yang 36 juta itu overhead pabrik tetap, yang 42.600 per 6.000 itu overhead pabrik per JKL. Total. Iya, total. Total. Jadi ini terbalik ya. Terbalik itu, bukan 49 ya, keliru saya juga. Coba itu, Anda lihat itu, yang apa namanya, baris kedua dari bawah di tabel di halaman satunya ya, gambar satunya ya. Nah, yang ini, nah itu kan tulisannya overhead pabrik variabel, 2 kali kan variabel. Nah, yang bawah itu bukan variabel, diganti tetap. Nah, itu nanti bikin nggak keliru kalau itu. Dia ini, yang halaman 9.12. Yang kedua Bu, yang overhead pabrik variabel total ini yang 36 juta ini ya. Yang 36 juta itu bukan variabel total, tetap Tapi total. Total diganti tetap. Tetap. Itu yang bikin gara-gara bikin bingung. Yang atas, nah itu jadi nggak masalah. Terus tadi dia kan di halaman 9.13-nya keliru naro, harusnya yang atas 36, yang tetap 36 juta, yang total 42.600.000 gitu. Oke, oh iya, berarti ini tetap. Hasilnya udah benar, 1.100, 6.000, 7.100 udah benar hasilnya. Angkanya yang keliru. Coba keterangan Bu ya. Angkanya, angka yang harus membaginya itu yang keliru.
Iya, iya, iya. Oke, teman-teman ada yang Paham ya ditanyakan? semua ya? Dibetulin. Ada ya, iya. Terima kasih Mbak Juwita atas penjelasannya juga. Ada yang ditanyakan tentang overhead public standard? Apa lanjut? Itu membuat tarif ya ini tadi ya, tarif overhead Iya. public standard. Membuat tarif masing-masing penjualan gitu ya, maksudnya Jumlah overhead. variabel, total, dan tetap. Lanjut. Lanjut. Next tuh. Ya. Ini analisis variasi total. Analisis variasi total ini kegiatan dua, jadinya sekarang bagian Mbak Wiwi ya yang menjelaskan untuk kegiatan belajar dua. Untuk Mbak Wiwi saya persilahkan. Silakan Mbak Wiwi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu Arni dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mencoba untuk melanjutkan presentasi dari Mbak Nova, yaitu bagian dari kegiatan belajar 2 modul 9. Analisis variansi total. Variansi anggaran total merupakan selisih antara kos aktual dari input yang digunakan dengan kos standar yang seharusnya digunakan, sehingga dapat ditulis sebagai berikut. Variansi total sama dengan HA kali KA dikurangi HS kali KS, di mana HA merupakan harga aktual dikali kuantitas aktual dikurangi harga standar dikali kuantitas standar. Ya. Ya Bu, lanjut dulu Bu. Variansi harga dan variansi kuantitas. Variansi harga adalah selisih antara bahan baku standar dan aktual dikali jumlah input yang digunakan, di mana formulasinya atau rumusnya bisa ditulis variansi harga sama dengan harga aktual dikurangi harga standar dikali kuantitas aktual. Sedangkan variansi kuantitas adalah perbedaan antara kuantitas input aktual dan standar dikalikan harga standar input tersebut, di mana rumusnya variansi efisiensi atau variansi kuantitas sama dengan kuantitas aktual dikurangi kuantitas standar dikali harga standar. Untuk menghitung variansi total sama dengan variansi harga ditambah variansi efisiensi, di mana variansi harga adalah harga aktual dikurangi harga standar dikali kuantitas aktual ditambah dari variansi efisiensi, yaitu kuantitas aktual dikurangi kuantitas standar dikali harga standar, di mana jika dijabarkan dan penyederhanaannya adalah untuk variansi total sama dengan harga aktual dikali kuantitas aktual dikurangi kuantitas standar dikali harga standar. Ya.
saya untuk menghitung analisis variansi bahan baku dan tenaga kerja langsung, di mana untuk variansi harga bahan baku yaitu harga aktual dikali kuantitas aktual dikurangi harga standar dikurangi kuantitas standar dikurangi kuantitas aktual, atau bisa disederhanakan harga aktual dikurangi harga standar dalam kurung dikalikan kuantitas aktual. Dan bisa dilihat pada gambar 9.2 pada halaman 9.24 untuk perumusan dari variansi bahan baku. Itu pada kolom pertama harga aktual dikali kuantitas aktual, pada kolom kedua pada nomor 2 harga standar dikali kuantitas aktual, kolom nomor 3 harga standar dikali kuantitas standar, di mana untuk variansi harga yaitu kolom nomor 1 dikurangi kolom nomor 2 harga aktual dikalikan kuantitas aktual dalam kurung dikurangi harga standar dikalikan kuantitas aktual untuk variansi harga. Begitupun untuk variansi efisiensi, yaitu diambil dari kolom nomor 2 dikurangi kolom nomor 3. Dan untuk menghitung variansi total, yaitu variansi harga dikurangi variansi nggak untuk apa-apa, Mbak. menghitung variansi total, yaitu dari kolom nomor 1 yang paling atas dikurangi kolom nomor 3, yaitu harga aktual dikalikan kuantitas aktual dalam kurung dikurangi harga standar dikalikan kuantitas standar. Bisa dilihat contohnya pada gambar 9.3 ilustrasi perhitungan variansi bahan baku, di mana harga aktual bisa dilihat, di mana itu contohnya untuk contoh data bisa dilihat pada halaman 9.23 harga aktual dikali kuantitas aktual itu dilihat pada data cost aktual ya, harga aktual atau harga bahan baku 4.900 dikali kuantitas aktual 4.200 meter sama dengan 20.580.000. Begitupun untuk menghitung selanjutnya bisa dilihat data dari halaman 9.23. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Terus aja.
Eh, lanjut Bu, halaman selanjutnya. Selanjutnya yaitu variansi tenaga kerja langsung, di mana rumusannya untuk variansi harga yang dihitung yaitu JA dikalikan TA dikurangi JA dikalikan TS, atau bisa disederhanakan TA dikurangi TS dalam kurung dikalikan JA, di mana JA adalah jam kerja langsung aktual yang digunakan, TA yaitu tarif aktual tenaga kerja langsung per jam kerja langsung, TS tarif standar tenaga kerja langsung per jam kerja langsung, dan JS yaitu jam kerja standar yang seharusnya digunakan. Untuk menghitung variansi efisiensi yaitu JA dikali TS dalam kurung dikurangi jam standar dikurangi JS dikali TS, di mana bisa disederhanakan JA dikurangi JS dalam kurung dikalikan TS. Selanjutnya Bu, analisis variansi overhead pabrik. Ada 3 metode perhitungan variansi sebagai berikut. Yang pertama, metode 2 variansi. Yang kedua, metode 3 variansi. Yang ketiga, metode 4 variansi. Metode yang pertama, metode 2 variansi, yaitu variansi terkendalikan dan variansi volume produksi. Yang kedua, metode 3 variansi, yaitu variansi pengeluaran overhead total, variansi efisiensi overhead variable, dan variansi volume produksi. Dan yang ketiga, metode 4 variansi, yaitu diantaranya variansi pengeluaran overhead variable, variansi pengeluaran overhead tetap, variansi efisiensi overhead variable, dan variansi volume produksi. Di mana dalam metode 4 variansi tersebut, untuk variansi pengeluaran overhead variable dan variansi pengeluaran overhead tetap serta variansi efisiensi overhead variable disebut variansi terkendalikan, disebut sebagai variansi terkendalikan. Sedangkan variansi volume produksi disebut variansi tak terkendalikan. Lanjut dulu. Dalam menghitung variansi overhead pabrik dari ketiga metode di atas, yaitu yang hanya satu metode variansi overhead pabrik saja yang biasa digunakan, dan langkah dalam perhitungan variansi overhead pabrik yang biasa dulu digunakan adalah metode 4 variansi. Langkah-langkahnya: 1. Overhead harus dipisahkan ke dalam kategori overhead variable dan overhead tetap. Kedua, setiap kategori overhead
akan dibagi menjadi beberapa komponen. Yang ketiga, variansi overhead pabrik variabel total dibagi menjadi variansi pengeluaran dan variansi efisiensi atau kuantitas. Yang keempat, variansi overhead pabrik tetap dibagi menjadi variansi pengeluaran dan variansi volume. Untuk menghitung variansi overhead pabrik variabel bisa dilihat pada seperti perumusan pada gambar, di mana variansi overhead total sama dengan overhead pabrik standar dikurangi overhead pabrik aktual. Variansi pengeluaran sama dengan TOVA dikalikan JA dikurangi TOVS dikali JA, atau bisa disederhanakan TOVA dikurangi TOVS dalam kurung dikalikan JA. Untuk menghitung variansi efisiensi sama dengan JA dikurangi JS dalam kurung dikalikan TOVS, di mana variansi total sama dengan overhead pabrik standar dikurangi overhead aktual, yaitu OVAT dikurangi TOV kali JS. Selanjutnya, Bu, agak sulit ya Mbak, rumus masalahnya. sebenarnya tinggal penerapan sebenarnya sih. Kalau penerapannya lebih mudah, rumusnya aja. Kayaknya kebanyakan rumus. Yang selanjutnya yaitu variansi overhead pabrik tetap. Bisa dilihat perumusannya seperti pada gambar. Di mana untuk variansi pengeluaran yaitu overhead tetap aktual dikurangi overhead tetap dianggarkan. Untuk variansi volume yaitu overhead tetap dianggarkan dikurangi overhead pabrik bebanan atau TOT dikalikan JS. Untuk menghitung variasi overhead pabrik tetap total sama dengan overhead pabrik tetap aktual dikurangi overhead pabrik tetap bebanan atau TOT dikali JS. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Untuk selanjutnya, jurnal variansi bahan baku. Terdapat dua perlakuan yang utama pada jurnal variansi bahan baku,
yaitu yang pertama, memelihara akun sediaan bahan pada kos standar dan mencatat variasi harga bahan sebagai bahan baku yang diterima. Dan yang kedua, memelihara akun sediaan bahan pada kos aktual dan mencatat variasi harga sebagai penambah kekurangan jumlah saldo sediaan bahan. Untuk rumusan pada jurnal variasi bahan baku, yaitu untuk menghitung variasi harga dan variasi efisiensi bisa dilihat pada halaman 9.34, di mana sediaan bahan yaitu harga standar dikali kuantitas aktual. Untuk variasi harga bahan yaitu harga aktual dikurangi harga standar dalam kurung dikalikan kuantitas aktual. Untuk menghitung utang dagang yaitu harga aktual dikalikan kuantitas aktual. Di atas yaitu untuk menghitung variasi harga. Dan untuk menghitung variasi efisiensi seperti produk dalam proses yaitu kuantitas standar dikali harga standar. Variasi efisiensi bahan yaitu kuantitas aktual dikurangi kuantitas standar dalam kurung dikalikan harga standar. Untuk menghitung sediaan bahan yaitu kuantitas aktual dikali harga standar. Ya, seperti itu. Ada di halaman 934 ya. Iya, halaman 9.34. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ini udah yang terakhir, variasi overhead pabrik. Meskipun variasi overhead pabrik dapat diperlakukan seperti variasi bahan dan tenaga kerja, akan tetapi umumnya analisis variasi ini dilakukan secara periodik. Untuk menghitung secara periodik selisih yang terjadi kemudian akan ditutup pada produk dalam proses, produk jadi, atau kos produk terjual. Sudah, Bu. Ya, oke. Ya, makasih Mbak Wiwi sama Mbak Nova ya. Iya Bu, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan PPT dari kami, saya dan Wiwi, dan terima kasih untuk Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di modul 9 ini banyak rumus sebenarnya, tapi sebetulnya sih kalau kita paham logikanya nggak terlalu sulit sih ini ya, cuman rumusnya banyak. Ini kadang tergantung tipe belajar orang masalahnya. Kalau orangnya tipe belajarnya visual, sebenarnya pakai gambar ini mudah gitu menghafalnya. Ya, kalau tipe visual tuh lihat gambar ini, oh cara menghafalnya gitu. Mudah dimengerti, susah dihafalkan, Bu. Kalau tipe visual sih diingat-ingat aja, kalau gambarnya aja yang dilihat gitu kan sebenarnya sama aja, cuman yang agak beda yang overhead. Nah, terus untuk bahan baku dan tenaga kerja mungkin nggak masalah gitu. Tapi kalau orang yang jago menghafal ya memang harus dihafal, ya dia pasti akan lebih cepat dihafal gitu. Kalau saya terus terang saya orang visual, jadi saya lihat gambar kalau ngapal itu. Gitu, jadi ya beda-beda tergantung cara belajar orang gitu sebenarnya. Ini caranya yang mana yang paling gampang. Atau Mbak Wiwi atau Mbak Nova ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Maaf Bu, ini untuk halaman 9.31 ada
ada istilah TOT itu untuk Total overhead istilah tetap. apa ya, Bu? Total overhead tetap. Total overhead tetap. Nah, kalau yang overhead ini saya lihat di sini pun di soal dia nggak ngasih apa namanya latihan gitu. Ya memang agak sulit nyarinya, tapi intinya sih ada di contoh ya di halaman 9.36 ada jawabannya 9.37 di situ ada. Jadi sebenarnya kalau overhead itu data overheadnya tuh harus ada gitu. Jadi kalau overhead sebenarnya nggak terlalu banyak pakai rumus, tapi kita harus paham datanya kalau overhead itu. Kalau yang lain mau pakai rumus. Kadang bingung kita menentukan mana harga, mana kuantitas gitu ya. Ya pokoknya intinya sih kalau saya sih cara cepatnya misalnya misalnya kalau ditanya selisih harga, berarti kan harganya yang kita pakai ya, harga standar dikurang harga sesungguhnya misalnya, atau harga aktual ya, HS dikurang HA kan seperti itu, dikali kuantitas aktual. Jadi tergantung, kalau harga yang ditanya berarti harga standar dikurang harga aktual, kuantitasnya pasti kuantitas aktual. Nah, tapi kalau efisiensi itu sama dengan volume, sama dengan kuantitas. Jadi mau namanya efisiensi, mau namanya kuantitas, mau namanya volume, sebenarnya sama aja gitu ya. Nah, kalau volume jadi kalau kuantitas berarti kuantitas standar berarti kuantitas standar dikurang kuantitas sesungguhnya dikali harga sesungguhnya gitu. Jadi gitu aja kuncinya gitu, dua itu aja kuncinya. Paham nggak? Pokoknya yang standar tergantung pertanyaan. Kalau harga yang ditanya, nah harga yang dianggarkan dengan harga yang sesungguhnya terjadi yang jadi patokan gitu. Kalau kuantitas yang ditanya, nah kuantitas yang dianggarkan dengan kuantitas yang terjadi yang jadi patokan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita runut dari materi pertama kan kita belajar pesanan ya. Waktu pesanan itu metodenya normal costing sebenarnya ya, normal costing. Jadi ada bahan baku aktual, tenaga kerja aktual, kemudian overheadnya combine itu tarifnya ditentukan, tapi kuantitasnya harganya ditentukan ya, tarif ya, kuantitasnya aktual ya, combine. Kemudian pas proses costing, waktu proses sistem proses ya, proses kemarin sebenarnya aktual, jadi overhead semua aktual gitu. Nah kemudian rumit ya gitu, cost accounting itu, akuntansi biaya itu, sehingga dipermudah lagi dengan metode standar costing. Standar costing lebih mudah gitu, mudah buat anggarannya, mudah menentukan harga. Tadi kan ada ya semua manfaatnya disebutkan waktu Mbak Nova presentasi tadi. Jadi lebih mudah dengan standar costing. Nah, standar costing itu ditentukan kira-kira harganya berapa, nanti di akhir periode dihitung, oh ternyata ada variansi, ada selisih. Nah, selisihnya tadi cara ngitungnya seperti yang dijelaskan oleh Mbak Wibi tadi. Itu resume untuk sampai ke standar costing. Memang yang agak beda yang minggu lalu karena dia maksudnya beda. Kalau ini kan masih berlanjutan dengan yang sebelumnya. Kalau yang minggu kemarin itu produk bersama sama produk sampingan, walaupun sama-sama proses produksi juga, tapi maksudnya agak beda dikit lah dari yang ini, dari yang kelanjutan dari pesanan sampai standar gitu. Jadi itu fungsi dari standar costing. Kenapa kita harus tahu standar costing ya. Kita ke latihan soal aja dulu ya yang ada di buku ya. Cara ngerjakannya. Kalau mau ditanya misalnya soal, kita ke soal hitungannya aja. Kalau soal yang tidak hitungannya, logikanya ya nanti bisa ditanyakan.
tapi nggak terlalu susah sih hitungannya. Apa namanya? Yang apa namanya? Teorinya. Mbak Juwita, ada yang mau ditanya? Selesai-selesai aja ya. Jadi kesimpulannya susah nggak akuntansi biaya? Enggak lah ya, nggak ada yang susah kok. Mudah-mudahan soalnya gampang. Jangan dipikir susah dulu. Kalau pikir susah nanti berat, tambah susah rasanya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Langsung ke latihan atau mau nanya dulu soal nomor halaman 916, 916 dan 917? Yang penting harus pede dulu. Kalau kita bilang bisa, pasti bisa. Kadang kalau kita udah bilang nggak bisa, ya jadinya nggak bisa juga gitu. Oke, soal nomor 7. Nomor 8. Kita lihat datanya 8 sampai 10. PT Karya Jaya merencanakan akan memproduksi produk baru pada periode depan. Berikut ini merupakan data estimasian produk baru tersebut. Iyalah pasti Mbak Silma. Cuman saya tuh khawatirnya kita ini kan membahas soal hitungan, soal yang nggak hitungan kan seringnya dilewat-lewat gitu ya. Memang sih ada kunci jawabannya, ya tapi jangan nggak dibaca ya nanti pas ini. Mudah-mudahan soalnya banyak dari modul. Ya nanti pokoknya kalau Anda mau bertanya sebelum ujian di-inbox aja. Saya kayaknya mau pulang ke Indo besok kayaknya. Bentar aja pulang, ada perlu. Pas Anda ujian, ya ujian kedua baru saya kesini. Ada perlu, saya juga sebenarnya malas sih, cuman ya harus pulang. Tapi nggak apa, saya aktif kok Facebooknya. Pulang ke Batam, Mbak. Besok malam pesawatnya. Tadi saya salah beli tiket coba. Saya pulangnya tanggal 13 loh. Malam ini kan saya ngajar. Untung saya udah beli tiket tuh, saya telepon loh. Nggak bener-bener kejadian ya hari ini. Saya telepon ke itunya maskapainya di Taipei. Saya bilang saya salah beli tiket. Terus udah bilang salah beli tiket, saya udah deg-degan aja nggak bisa refund. Terus langsung gimana, mau apa katanya. Saya bilang saya mau pindah tanggal tiketnya karena saya salah belinya. Saya kira besok malam, ternyata tanggal 13 itu kan malam ini gitu. Terus diganti tiketnya menjadi besok tanggal 14, terus nggak bayar lagi. Ya nggak ada bayar, cuman ganti tanggal aja bisa. Saya juga kaget kok bisa ya. Padahal biasanya mana ada gitu, layan aja habis-habis deh kalau di Indonesia tuh. Iya, alhamdulillah, makanya saya kaget juga tadi tuh. Pas tuh nggak bayar katanya. Hah, kayak kaget gitu. Saya udah pasrah, terus rugi-rugi deh. Udah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Ya, rezeki. Murah tiketnya cuma 2.100. Lumayan lah ya. 2.100 ke Batam.
Ke Singapura bukan ke Batam. Iya, saya memang makanya saya sering pulang, Mbak, karena tiket ke Singapura tuh murah. Paling mahal saya dapatnya 3.000, 3,5 gitu. Langsung Scoot Air. Jarang orang Indonesia naik itu, sih sendiri biasanya cuman. Jadi dari Taipei atau dari Kaohsiung kan ada dia. Batam, bukan Batam, Taipei atau Kaohsiung Singapura. Ya habis itu nyebrang. Turun Singapura terus nyebrang ke Batam. Nyebrang kan PP 300.000 aja. Paling tiket ke Batam tuh maksimal 200.000. Enggak, itu ke pelabuhan sejam naik kapal. Ya makanya saya tiap semester pulang. Ini pun mau pulang lagi besok. Itu 2 minggu aja saya pulangnya pun. Hampir 3 minggu lah, paling 2 minggu lebih. Iya, saya tahu tiket rata-rata orang kalau pulang tuh minimal 10.000. Iya. Kalau saya ke Batam kan berangkat jam 1 malam pesawatnya, jam 12 malam pesawatnya, kadang-kadang jam 1 malam. Terus nanti sampai Singapura jam 5 pagi. Jam 7 pagi itu saya udah sampai rumah. Jam 7 jam 8 pagi lah saya udah sampai rumah. Banyak barang di Batam kalau mau bisnis apa, bisnis tas online. Oh, tas online Batam gila-gilaan, Mbak. Scoot Air, Mbak. Scoot. SCUUT. Scoot. Dia yang warna kuning apa pesawatnya? Tiger, dia grup Tiger kalau nggak salah. Tapi gede pesawatnya. Nah, Batam Surabaya saya nggak tahu, beda-beda. Kadang-kadang 2 jam kan Batam Surabaya itu ada langsung. Hmm, berapa ya? Nggak mesti sih, kadang-kadang 600.000 kalau pas murah. Kalau pas mahal ya 1,5 juta juga. Ya, mending gitu lewat Batam lumayan, Mbak. Bisa ngirit setengahnya. Saya kayaknya kalau lewat Batam misalnya kalau musim nggak ramai, sekarang kan musim nggak ramai nih. Kecuali musim liburan anak sekolah itu mahal ya. Tapi kalau kayak musim-musim sekarang ini murah dia. Paling ke Batam 2.000. Nanti dari Batam cari Air Asia ke Surabaya misalnya. Kayak gitu caranya. Paling balik 4.000 aja. 4.000 5.000. Naik, saya biasanya naksi aja sih. Malah ngerupit barang Batam. Itu ada mahasiswa saya, dia alumni ya. Dia bisnis tas KW Batam itu. Omset sebulan itu 20 jutaan lebih. Omset apa-apa ya itu? Saya nggak tahu juga. Pokoknya per minggu tuh kiriman barang dia banyak banget. Sampai udah punya karyawan dia. Apanya yang selesai? Belum. Break dulu, break. Iya, bener. Dia bisnis tas itu. Saya aja kaget ya. Maksudnya dia beli rumah aja 2. Cicil rumah tiap bulan. Punya mobil, punya karyawan. Keren bener. Saya aja nggak bisa segitu. Tapi kayaknya dia udah punya pasar. Tas KW Batam tuh bagus loh. Nggak tahu dari mana saya juga. Thailand mungkin. Apa Cina gitu.
Tapi saya juga nggak punya sih. Paling saya beli itu untuk ngasih kado aja. Misalnya ada yang nikah, kadoin. Tapi bagus-bagus. Yang misalnya satu set sampai 7 macam, 3 macam gitu, 3 4 macam itu kan cuma 300.000. Kalau di Batam cuma 280, 270 gitu harganya. Hah, masa sih Taiwan dari Batam? Apanya yang banyak Mbak Juta? Orang atau oh gitu. Nggak tahu saya Batam itu dapatnya dari mana, pengusaha-pengusahanya itu. Saya juga pengen nyari, maksudnya dapatnya dari mana ya barang-barang itu gitu, biar bisa jualan gitu. Nggak, belum dapat. Belum tahu caranya. Jadi selama ini kalau modal di Batam itu, ada sih tokonya, kita ke tokonya, nah dari tokonya itu kita dapat harga berapa gitu, nanti dijual gitu. Di Batam kan nggak kena cukai Mbak. Hmm, iyalah biasa sih ada yang jualan itu cuma kita nggak tahu aja. Yang mahasiswa saya itu dia padahal cuma ngambil dari toko, tapi dia kayaknya ngambil untungnya lumayan tinggi. Per barang dia ambil 50.000 stokku dulu itu. Iya lebih ya. Saya tuh nggak tahu dagang gitu jadinya. Ada nggak pandai saya dagang itu. Udah lupa, bukan nggak pandai. Dulu waktu masih kuliah juga dagang kerjanya. Sekarang udah lupa, kebanyakan kerjaan jadi lupa dagang. Ya aman, mampir aja kalau saya ada di Batam. Kalau saya di Taiwan nggak bisa mampir. Tapi saya pernah beli tas asli ya di Batam, bukan KW yang asli bener-bener gitu. Eh, saya beli itu 750.000 tas. Terus merek LE. Saya ke Jakarta itu harganya 2.700.000. Ya emang tokonya toko bagus di Jakartanya. Lumayan tapi kan saya tuh bengong. Saya tunjukin, ini kan asli Mbak punya saya. Terus iya sih dia tengok sama pedagangnya itu. Iya ya, kok jauh sekali Bu harganya. Nggak tahu. Itu bener-bener loh. Sampai heran saya itu. Nggak tahu orang Batam itu bisa. Kadang orang tuh ya, orang Singapura aja beli tas tuh ke Batam. Soalnya Singapura kan mahal. Dia beli di Batam. Koper-koper gitu. Murah di Batam. Nggak tahu dari mana saya pun nggak ngerti. Yang paling parah ada lagi mahasiswa saya bisnis barang second. Barang second di Batam yang nanti ya. Nanti pulang ini sih rencananya mau mampir sebentar, ada saudara saya mau jualan. Biar nanti tinggal dikirim gitu. Sudah saya yang jualin online, saya nyari supplier yang di Batamnya. Rencananya pulang ini kalau sempat, mudah-mudahan. Bisnis aja pikirannya ya. Yang itu yang mahasiswa saya tuh yang paling lucu, dia nyari barang second kalau sekarang itu. Jadi tas second yang bermerek ya, yang branded tuh, tapi bukan KW nih, asli second tapi dari Singapura atau dari mana. Nanti dia cuman pergi jam maghrib gitu, abis maghrib atau sebelum maghrib dia pergi, abis asar dia pergi jam 4. Nah jam 6 dia udah balik tuh.
Dia udah beli tas satu atau dua, terus nanti dia foto-foto di situ, terus dia naikin Facebook, pokoknya dia jual ya. Terus nanti jam-jam 9 malam sudah laku habis tas dia tuh. Dan itu barang bermerek karena ada yang nyarinya di Jakarta. Nanti besok pagi, nggak, habis dibeli orang kan, orang tuh transfer. Jam 10 dia udah paketin itu tas, kan ada tiki yang 24 jam. Nah, dia paketin, besok tas itu udah nyampai. Dia berhenti kerja, dia kerjaan itu sekarang. Saya aja geleng-geleng dia. Kok bisa aneh-aneh gitu tas-tas branded yang bagus-bagus, tapi second, dan dia selalu dapet. Di Batam tuh kan ada barang second datang setiap Rabu. Banyak, saya tuh heran. Dia tadinya bekerja di Bank Mandiri, tau nggak? Udah kerja di Bank Mandiri, dia masih kuliah, dia maksudnya belum lulus. Kalau di kampus kami itu kan bisa langsung disalurkan gitu loh, lewat program magang misalnya. Nah, dia udah keterima tuh di Bank Mandiri, padahal baru semester 7, dia belum lulus. Keterima di Bank Mandiri, keluar dia. Keluar dia kerja, dia bisnis gitu. Salut saya pun. Ya mungkin orang Jakarta beli ya kali ya, orang Jakarta yang punya duit itu. Sampai anak mahasiswa tuh pada bisnis begituan. Tapi kalian juga kan banyak yang bisnis, saya salut loh, jago kalian, saya aja nggak pandai. Harus telaten bisnis online itu. Nantilah saya cari ininya, suppliernya. Kalau dapat supplier, caranya gimana nanti saya kasih tahu. Soalnya harus ada yang marketingnya, terus kemana itu loh masalahnya. Sip, kita lanjut ya, udah ngerumpinya. Break 10 menit ya. Cowok-cowok diam aja, kita cerita bisnisnya. Yang penting Anda itu kerja kan sekarang, kerja, kuliah, nanti pulang-pulang harus tahu mengendalikan uangnya untuk apa. Untuk bisnis, untuk segala macam. Jangan pulang-pulang habis semuanya. Mulai ya, nomor 8. Dari soal 8 sampai 10 itu ada data proyeksi jumlah unit produksinya sudah ada 10.000. Nah, proyeksi itu penting ya tadi ya, pembaginya proyeksi itu untuk tahu harga standar. Kemudian bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk, bahan bakunya per unit tuh 5 kg. Produksi yang mau dibuat 10.000. Hati-hati, ini soal jebakan bikin bingung. Jangan dibagi 10.000, tapi hati-hati karena ada 5 kilogramnya. Nah, harga bahan baku per kilogram itu kan ada yang 10.000. Kalau produksi 1.000 sampai 10.000 itu 3 kilogram. Kalau 10.000 itu 12.500. Salah. Ya, 918 sorry. Kalau produksinya lebih dari 50.000 kg, harganya 12.000. Nah, itu ya soalnya ya. Kalau kita lihat soal nomor 8, kita baru sampai data yang harga bahan baku per kilogram. Karena pertanyaan nomor 8 itu kan baru nanya besaran harga bahan baku standar. Belum sampai tenaga kerja. Nanti kalau tenaga kerja baru kita baca soal lanjutan di bawahnya. Berapa besaran harga bahan baku standar adalah kira-kira yang mana harga bahan baku standarnya. Kenapa jawabannya, setahu saya jawabannya C, 12.000. Nah, kenapa jawabannya 12.000 gitu pertanyaannya. Kalau Anda lihat harga bahan bakunya itu ada yang 12.500, ada yang 12.250, ada yang 12.000. Karena lebih dari 50.000 kg. Kenapa lebih dari